Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pemirsa Gatar Bicara. Saya Feby Andrian kembali menemani Anda dalam podcast spesial Gatra Bulan Bofasan. Setelah beberapa episode yang lalu banyak cerita menarik dan juga inspiratif ya. Setelah kemarin itu saya ingat banget saya ngobrol bersama dengan lalu Muhammad Zohri dan ada juga Ibu Eni Nuraini pelatihnya Zohri juga. Dan kali ini saya kedatangan rekan seperjuangannya dari lalu Muhammad Zohri yang berkecimpungnya atau menekuninya di lari 100 meter gawang. Sudah hadir di studio Gatra Kalibata. Selamat siang untuk Emilia Nova. Selamat siang. Apa kabarnya Mbak Emi? Mbak Emil? Alhamdulillah luar biasa. Nah, ini dia nih mukanya nih ya pemirsa Gatra Bicara yang mungkin kangen dengan aksi-aksinya Mbak Emil. Mungkin kalau boleh tahu nih saya nih, terakhir kali kejuaraan sebelum pandemi deh. Kalau Zohri tadi bilang di mana ya? Lupa 2019 kalau nggak salah Zohri tadi kemarin bilang. Kejuaraan Gitu. dunia dia. Iya, kalau Mbak Emil sendiri di mana nih? Di SEA Games 2019 bulan Desember. Oh, SEA Games tuh di mana ya? Saya lupa deh. Di Filipina. Oh iya di Jadi Filipina. sekitar 15 bulan belum tanding. Nah, 15 bulan belum tanding. Rasanya apa nih, Mbak Emil? Apakah gregetan? Apakah ya badan gue Gregetan. nih pengen gerak gitu kan? Kangen suasana tandingnya aja sih. Hmm. Terus gregetan soalnya kan 15 bulan latihan doang. Ya. Jadi ya pasti kadang-kadang motivasi kan naik turun gitu. Kayak nggak ada tanding tapi latihan mulu gitu. Capek. Oh, iya. Jadi nggak kayak istilahnya nggak ada yang dikejar gitu ya? Iya, Oh, nggak ada oke. penyalurannya. Nah, nggak ada penyalurannya betul. Nah, kalau selama break latihan itu yang dilakukan Mbak Emil apa nih? Apakah menjaga kebugaran? Tadi kan beberapa kali saya dengar juga menjaga core tubuh gitu kan. Iya. Nah, itu apa yang dilakukan nih selama libur tadi? Selama COVID kan latihannya jadi nggak maksimal, Hmm. paling sehari sekali, terus juga paling cuman kayak skipping, terus kayak latihan core gitu. Iya. Kan soalnya kan tempatnya juga nggak luas kan kalau Iya. di rumah. Ya paling yang dijaga makannya aja sih. Jadi Oke. makannya yang biasanya porsinya sekian karena latihan sehari 2 kali, jadi agak dikurangin. Jadi biar badannya tuh nggak langsung gendut gitu. Langsung berubah lah ya nantinya. Iya. Oke. Kalau untuk jangka waktu ini yang dekat-dekat ini akan tanding di mana nih Mbak Emil? Di ini sih di Jepang tanggal 3 insya Allah berangkat. Tapi aku Berarti 3 April. Iya, Oh, tanggal 3 3 April. April. Jadi kita dapat invitation dari Jepang tapi buat relay putri. Oh, Relay gitu. putri. Ya sebenarnya itu bukan nomor aku sih. Nomorku kan 100 meter gawang. Iya. Tapi aku sih ngelihat ini ya buat pemanasan aku aja. Jadi kan udah lama nih nggak tanding, ya udahlah tanding apa aja oke lah gitu. Oh, Yang penting oke. aku tanding. Terus kan aku bulan 6 itu tanding di Kazakhstan turun gawang. Nah ya udah ini cuman buat kayak pemanasan aja. Terus udah Oh, kangen gitu. aura tanding kan. Mungkin abis dari Jepang aku jadi makin termotivasi latihannya gitu. Kan Gitu. karena kan Jepang itu kan tuan rumah Olimpik. Iya, tahun ini ya. Tuan rumah Olimpik. Terus juga kan aku masuk tim buat kualifikasi Olimpik kan yang lolos kan baru Zohri. Iya. Nah mungkin abis dari Jepang, wah aku makin semangat latihannya buat lolos limit Olimpik Iya. gitu. Intinya badannya harus dipanasin dulu lah ya. Iya. Oke. Nah, di Jepang nanti nomornya apakah sama 100 meter gawang? Enggak. Kalau tidak salah beda ya tadi ya? Estafet 4x1. Estafet 4x1. Iya, jadi aku Oke. bantu tim estafet buat turun estafet di sana. Gitu. Jadi aku walaupun 100 meter gawang aku bisa turun sprint juga, bisa turun estafet Oh, juga. iya, Soalnya iya. kan aku selain gawang aku juga sabta lomba kan. Jadi kalau misalnya teman-teman aku atau pelatih estafet butuh aku, ya aku bantu bersedia. Tapi aku sekarang sih untuk kayak SEA Games, Olimpik, aku fokus nomor aku sendiri dulu 100 meter gawang sama sabta lomba. Tapi kalau misalnya nggak bentrok sama nomor individu aku, ya aku kalau misalnya diminta buat estafet aku turun estafet. Oh, seperti itu ya. Tapi memang di satu basic yang sama kali ya kalau Iya. udah Mbak Emil masuk di Sabta Lomba tadi ya. Iya. Oke. Nah, ini yang menarik adalah saya pengen tahu nih kenapa alasannya mungkin dari sekian banyak cabang olahraga atletik kan banyak nih, saya tahu kan. Sekian banyak kenapa Mbak Emil ini tertariknya untuk melompati gawang. Dulu itu masuk pelatnas itu sebenarnya sprinter umur 15 tahun. Itu inget nggak tahun berapa?
2010. 2010. Iya, dulu bapak manggil, kan aku waktu itu kan latihan di klub. Ternyata itu klubnya itu di Senayan itu tempat pemusatan pelatnas di situ. Jadi klub aku tuh emang di situ latihannya. Banyak tuh atlet pelatnas keren-keren kan. Keren-keren banget ya badannya. Habis itu berapa bulan latihan di situ, ayah aku dipanggil sama almarhum Pak Bob. Sini lu, dia bilang gitu. Itu anak lu umur berapa? Dia bilang umur 15 pak, kata ayah kan gitu. Terus ini anak lu, gue aja yang ngurus gitu. Dan aku termasuk beruntung karena zaman dulu itu senior itu mau masuk pelatnas susah, kompetitifnya tuh maksudnya kayak kompetisinya tuh kayak ketat banget. Nah aku belum punya prestasi apa-apa, tiba-tiba aku dipanggil gitu. Seorang anak umur 15 tahun berarti ya kala itu ya. Cuman kayak sempat juga banyak yang ini sih kayak diomongin, itu mah menang tinggi doang gitu. Iya, ada yang nyinyir lah ya. Iya. Iya, terus habis itu latihan 2 tahun sebenarnya ada peningkatan di sprint 100-200, cuman nggak cepet gitu. Jadi kayak bertahap. Nah, habis itu sempat mau dicoret dari pelatnas. Akhirnya aku bilang lah sama pelatih aku yang dulu yang sprint, coach, aku mau pindah gawang nih gitu, boleh nggak? Oh ya udah boleh gitu. Terus dulu kan aku juga lompat jauh. Nah pelatih aku nggak ngizinin aku lompat jauh karena takut cedera, karena kan aku masih lemah kakinya kan. Tapi kalau gawang diizinin. Dan aku juga seneng. Jadi kalau gawang itu nggak cuma sekedar larinya dari rintangan. Tapi kebanyakan orang takut kalau ngeliat gawang, takut mentok, takut jatuh gitu. Karena kan gawangnya lumayan tinggi kan. Aku enggak, malah seneng. Larinya nggak bosen. Oh gitu. Tapi yang Mbak Emil tadi bilang, orang-orang ya yang seperti pengamatan Mbak Emil bilang banyak yang takut dengan gawang itu gitu kan. Memang kenapa tuh? Ada apa ya? Ada sugesti apa dengan takut dengan gawang itu? Jadi yang penting itu kalau pada gawang harus berani. Jadi harus berani nyerang. Kebanyakan tuh atlet-atlet Indonesia itu setiap mau dekat gawang malah kayak ngurangin gitu, kayak takut. Takut kepentok atau takut kena kali gitu ya? Takut kepentok, takut jatuh gitu. Jadi harus terobos aja gitu. Dan harus yakin berarti kan? Harus yakin, nggak boleh ragu-ragu. Malah kalau ragu-ragu takut nabrak atau takut jatuh malah kejadian. Gitu. Kayak gitu. Soalnya tinggi gawangnya kan lumayan, terus juga gawangnya tuh berat. Jadi kalau mentok, kalau nggak kuat ya jatuh. Iya. Gitu. Nah kalau tadi misal nih mungkin pas Mbak Emil tidak bertemu dengan almarhum Pak Bob Hasan, mungkin Mbak Emil masih menekuni olahraga apa? Apakah masih lari juga dengan berhubungan dengan atletik juga atau seperti apa? Dulu sebelum atletik taekwondo. Taekwondo. Iya. 2 tahun di klub, cuman waktu itu di atletik juga juara di O2SN gitu-gitu. Cuman ayah itu lebih senang di atletik karena atletik itu olahraga terukur. Jadi ketahuan tuh misalnya yang masuk fitness duluan itu yang juara. Tapi kalau taekwondo olahraga subjektif. Jadi bisa dicurangin gitu. Karena sistemnya mungkin taekwondo ada poin juga kali ya. Poin, apalagi kayak nomor-nomor kayak seninya yang penilaian gitu kan bisa diiniin. Gitu. Berarti memang dari dulu Mbak Emil ini sudah dididiknya olahraga gitu ya. Dari kecil, dari 4 tahun tuh udah diajarin olahraga. Memang ayah tuh senang olahraga, diajarin main bulu tangkis, diajarin main volley. Emang dari kecil nggak bisa diem. Tantrum ya sebenarnya. Nah, yang tadi kan bertemu dengan Pak Bob Hasan gitu kan. Waktu itu awal mulanya dari situ berarti sampai sudah meninggalkan kita semua. Ada kenangan-kenangan manis nggak sih sama almarhum Pak Bob? Dulu tuh dia tuh pas Emil Mopon dia bilang, kan ada senior aku tuh dulu kan. Nah, Ratu Gawang lah dulu. Ratu Gawang, oke. Iya. Terus belum ada yang ngalahin lah. Nah, habis itu kan aku kan karena gawang aku masih di bawah dia jauh, aku fokus ke Sabta Lomba. Waktu itu aku udah berapa kali pindah pelatih ya? Udah 3 kali aku pindah pelatih. Nah, sama pelatih yang kedua gawang udah gak nyaman nih aku latihan. Aku bilang sama Pak Bob, Pak, aku mau pindah Sabta, aku gitu. Terus kata beliau apa tuh? Kata beliau apa? Wih, bagus tuh, dia bilang gitu kan. Iya Pak, sekalian pindah pelatih juga ya. Ya udah, Paulus tuh Emil mau Sabta, dia bilang gitu. Lu bikin programnya ya. Udah latihan tuh. Habis tuh latihan Sabta 2 bulan pecah rekor junior gawang. Terus 2-3 bulan. Terus ikut SEA Games tuh gara-gara itu. Terus habis tuh ikut SEA Games pertama kali aku keempat. Terus bapak nanya, lu keberapa? Dia bilang keempat Pak.
gak apa-apa lu masih kecil. Ya, nggak belum masih kecil ya terus. Lu masih kecil, 20 tahun kan aku. Iya. Nah, si game terus abis itu PON kan 2016. Terus dia nanya tuh, lu bisa nggak ngalahin tante lu? Dia bilang gitu. Oh, yang Ratu Gawang tadi? Iya, oh, umurnya itu 37. Oke. Masih kenceng larinya. Oh, iya. Insya Allah Pak, doain aja kata aku gitu. Aku kan fokusnya ke Sabta, Iya. tapi Gawang turun juga. Cuman aku lebih fokus targetnya ke Sabta kan. Berarti itu di challenge secara tidak langsung berarti ya? Iya. Abis itu alhamdulillah PON dapat 3 emas, di Sabta. Di Gawang juga pecah rekor PON 3 kali turun, 3 kali pecah. Terus Sabta Lomba pecah rekor juga, rekornas. Rekornya 23 tahun belum pecah. Sama estafet waktu itu emasnya. Terus pas aku tanding Gawang, bapak nggak dateng kan. Terus besoknya dateng, aku bilang gini, Pak kemarin nonton nggak, katanya gitu. Gue udah tahu, lu pasti menang, lu mau lawannya nenek-nenek. Ya. Lawan nenek-nenek. Oh gitu, iya. Jadi dia seneng, cuman dia nggak mau ngeliatin kan. Iya, betul. Kemarin juga sempat yang beberapa episode lalu, Pak Tigor juga sama waktu Zohri menang. Dia Pak Bob gak begitu sumringah gitu kan. Emang waktunya berapa? Sekian. Oh ya udah, katanya gitu. Ya aduh, katanya kok gak senang-senang amat ya. Jadi gemes gak sih? Iya. Tapi mungkin itu kagumnya tidak diperlihatkan kali ya. Oh gitu. Terus 2017 SEA Games tuh. Terus aku waktu itu gagal kan, aku turun 2 nomor, Sabta sama Gawang. Nah pas di Sabtanya ini poinnya tuh naik turun, jadi 4 atlet itu dari Thailand sama Malaysia sama aku naik turun gitu, mepet gitu kan, jadi ya udah abis tenaga di situ. Besoknya tapi dapat perak sama rekornas di Sabta. Besoknya final Gawang, aku nabrak hampir jatuh, padahal udah mimpin, udah leading, mungkin karena udah nggak fokus ya, udah capek. Habis itu pulang-pulang pelatih aku dimarah-marah sama bapak. Dia bilang, wah lu bego, lu gak bisa ngelatih. Tuh Emil tuh kalah kan. Mungkin bapak kan mikirnya karena aku tulang punggung keluarga, mungkin mikirnya kan kalau Emil gak dapat emas, dapat bonusnya kan gak banyak, jadi gak bisa bantu keluarga. Tapi gak dimarahin Emil, cuman ditanya, kenapa kemarin gitu? Iya pak, kecapean gitu. Ya udah tuh jangan berat-berat bebannya, makanya tuh lompat tingginya jelek gini-gini. Oh ya pak gitu. Jadi yang diomelin pelatihnya bukan atletnya. Nah habis itu ini aku kan bikin ini dari bonus PON itu kan, aku nazar tuh mau beliin mama rumah. Cuman karena di rumah itu cuma tinggalnya berdua, aku cari rumah terus yang dekat dari mana-mana gitu kan. Akhirnya aku di lantai 2-nya aku bikin kosan. Oh gitu. Iya, terus di bawahnya itu aku bikin Bohan Food waktu itu. Ya kan? Oke. Bapak ini datang ke rumah ngundang wartawan. Kayak ngenalin atlet-atletik bikin usaha. Nah, dan kalau misalnya kita pecah rekornas, kita dapat bonus dari bapak. Kalau rekornas senior itu 100 juta. Tapi nggak bisa dicairin kalau nggak punya usaha. Oh, ada syaratnya. Iya, jadi Emil waktu itu kan udah jadi nih rumahnya. Cuman duitnya kurang waktu itu buat beli perabotan. Terus bapak nelfon, lu kurang apa lagi lu rumah lu? Udah jadi pak, kata Emil gitu kan. Udah jadi pak, cuman tinggal beli perabotan aja katanya gitu. Butuh berapa lu? Tuh ada bonus lu tuh, cairin aja tapi jangan semuanya ya. Biar disimpan, ada berapa persen disimpan. Oh iya pak, saya paling segini pak. Yaudah nanti gue bilang Pak Tigor buat cairin. Udah langsung dicairin. Yang penting punya usaha, jadi gampang gitu. dicairin. Iya, jadi Pak Bopasan ini selalu menitipkan setelah mungkin kalau misalnya nanti Mbak Emil sudah tidak menjadi atlet, punya pegangan lagi gitu kan. Iya. Jadi dia nggak mau atletnya susah. Oh, nggak mau nelangsa lagi gitu kan? Iya, jadi nggak mau atletnya tuh dapat duit foya-foya gitu. Dia nggak mau. Dia maunya tuh kita punya usaha, jadi biar kita tuh nggak susah gitu. Dan itu sudah terbukti mungkin kemarin juga Zohri sudah bilang, mungkin sekarang Mbak Emil juga bilang seperti itu ya, diputar lagi uangnya berarti kan? Iya, jadi walaupun misalnya kayak sekarang kan pandemi, ya alhamdulillah walaupun aku nggak tanding, terus juga uang saku kan emang semua cabur lagi ngadet kan. Ya alhamdulillah kebantu sama kosan. Oh seperti itu. Jadi dia pemasukan lain berarti ya? Iya. Oke. Nah yang tadi saya pengen terlewat resiko yang Mbak Emil ambil kan Sabta Lomba tadi ya bilang ya kan. Jadi apakah ada risiko tersendiri, mungkin ya entah capek atau mungkin hilang cedera fokus? Sih, cedera. Aku langganan cedera. Waduh. Bukan ini sih, karena
Mungkin postur, jadi kakiku kan panjang sebelah. Habis itu pinggul aku tuh hipnya tuh agak twist, jadi walaupun aku ngelakuin gerakan benar, tapi sport science yang nggak dibantu ya pasti gampang cedera gitu. Nah bapak itu juga ngundang dokter dari Australia yang kerja di Singapura buat nanganin atlet atletik. Jadi kalau kita cedera ditanganin sama mereka dan bayarnya tuh nggak murah, mahal. Gitu, sampai ke medis itu bapak bantu gitu. Sampai ke hal yang krusial buat atlet, Pak Bob langsung mensupport gitu ya. Kayak tahun 2019 aja aku cedera itu setahun. Wah bapak ini menyayangkan cari cara lah biar Emil tuh cepat sembuh balik lagi gitu. Terus dia nggak pernah kayak ngebebanin kita, misalnya kita tanding harus menang tuh nggak pernah gitu. Paling udah lu relax aja, jangan ngotot. Kan kalau lu kalah juga gue kagak marah gitu. Tapi pelatihnya dimarahin. Tapi pelatihnya kena semprot ya. Oh iya. Nah kalau Mbak Emil sendiri menggambarkan Pak Bob Hasan nih. Pak Bob ini orangnya seperti apa sih? Mungkin kan banyak nih, kemarin saya sudah menginterview banyak orang, pasti beda-beda nih tiap kepala gitu kan. Nah kalau versi Mbak Emil deh. Bapak tuh ceplos-ceplos, terus lucu. Pokoknya kalau udah bapak ngomong pengennya ketawa aja. Oh gitu. Terus care, terus baik banget sama atlet, kayak nganggep kita tuh kayak anak sendiri gitu. Terus kayak nggak pernah kayak nggak pernah minta sesuatu dari kita. Kayak dia ngasih ngebiayain kita tuh nggak tanpa pamrih. Jadi pengennya kita cuma prestasi, terus kita nggak susah hidupnya gitu. Kayak aku kan mungkin kalau nggak kenal atletik nggak tahu lah hidup aku kayak gimana. Nah bapak mungkin seneng lah ngeliat aku sekarang juara, kemarin juara Asian Games, juara SEA Games gitu. Terus ngeliat aku dapat bonus, terus bikin usaha, bantu orang tua, jadi dia seneng. Kayak kemarin aja terakhir itu bapak itu abis SEA Games sempat nelpon kan. Sebelum SEA Games dia nelpon, dia bilang lu nggak ikut itu tuh pelepasan. Gak apa, jauh banget di Bogor, gitu kan, capek begitu kan. Iya nggak usah ikut, capek, dia bilang gitu. Gua aja nggak ikut, lah emang lo diundang, dia gitu kan. Enggak sih, kagak diundang. Ya bapak mah tinggal panggil aja, Pak Jokowi juga datang, pasti ketawa dah gitu kan. Terus yaudah lu relax aja, nanti tandingnya jangan ngotot, kalau kalah juga gua nggak marah. SEA Games doang, dia bilang gitu. Waduh, enteng banget ya ngomong SEA Games doang. Iya. Terus pas aku menang, nelpon tuh dia bulan Desember kan. Wih, makin kaya aja lu ya, dia bilang. Iya Pak, alhamdulillah Pak, gitu kan. Gue mau ngerasain dong bonus 500 juta, dia bilang gitu. Wih, boleh Pak, takdir makan ya, gitu kan. Iya, tapi gue mau di pinggir jalan, dia bilang gitu. Ya jangan dong Pak, ntar sakit perut katanya. Ya udah nanti dah gue atur dah waktunya, dia bilang gitu. Ya udah, belum kesampaian tuh Emil mau naktir bapak. Jadi pas bapak datang itu kalau nggak salah tanggal 26 Desember, aku lagi di Bali, lagi di rumah senior aku, Kamaria. Bapak nyariin tuh, mana Emil, katanya mau taktir gua tuh dia. Dicariin, ditagihin. Emil lagi ke Bali tempat Maria. Oh tempat Maria, ya udah dia bilang gitu. Habis itu udah ketemu lagi. Itu Desember 2019 mungkin ya? Iya. Oh gitu, iya. Sama atletnya mah marah gitu doang, nggak pernah yang kayak habis marah ya baik lagi gitu. Marahnya cuma marah buat kebaikan doang. Berarti itu salah satu mungkin salah satu hal yang kenangan manis kali ya sama Pak Bob Hasan. Kalau yang pahit-pahitnya nih, yang gak enaknya nih, mungkin ya pernah kali yang ngerasa wah ini si bapak marah-marah mulu nih gitu. Pernah, cuman ini doang sih pas mau Asian Games itu, sebelum mau Asian Games sempat dimarahin aku sama bapak, mungkin ada salah paham gitu lah. Terus aku nggak pas mau Asian Games itu setelah bapak datang aku nggak salim. Terus aku nggak salim kan, waktu itu kan lagi banyak wartawan tuh pas Johri juara dunia kan. Udah aku nggak mau deket-deket bapak, takut disemprot gitu. Nggak marah, cuman aku jaga mood aku kan, takut aku ngedrop kan. Nah habis itu aku nggak nyalim tuh 2 kali bapak datang. Nah dia baper. Terus pas ada Pak Yusuf Kala datang tuh waktu itu, terus anak-anak pada salim kan, terus salim juga kan. Terus dia nepok, datang juga lu? Ya datang lah Pak, katanya gitu. Kirain udah musuh sama gue gitu. Waduh. Ya enggak lah Pak, katanya gitu. Terus siang-siang ini nanyain Zohri ke Emil, nelfon kan. Terus habisnya bilang, iya Pak, kenapa Pak?
Enggak, tadi gue mau nanyain lalu. Oh, mau saya panggilin Pak? Udah nggak usah, tar aja gampang. Oh iya Pak, tadi saya lagi siap-siap latihan jadi saya nggak tahu Bapak nelpon gitu. Udah habis itu cuman mau mastiin doang Emil marah apa enggak sama dia. Posesif banget ya ini. Agak-agak posesif banget ya Iya berarti. sebenarnya nggak marah, cuman mau Asian Games mau fokus aja, takut bapak kan itu kan apa namanya apa mesti kayak takut ini sih apa namanya kayak baper aja Emil kalau bapak ini takut kepikiran, jadi udahlah fokus aja gitu. Ternyata dia merhatiin. Oh. Tapi yang sekarang sudah tidak ada juga Pak Hasan gitu kan. Apakah itu yang dikangenin nih sama Mbak Emil atau seperti apa? Itu ya? Iya. Kangen itunya sih kayak dimarahin, misalnya kayak pakai kacamata, lu pakai kacamata lu nampang aja lu gitu. Ya Pak, emang soalnya sakit migrain jadi takut migrain gitu. Oke. Dan itu yang memang sampai detik ini kali ya tidak bisa dilupakan berarti ya. Berarti terakhir ketemu Pak Hasan masih ingat nggak tuh? Itu pas Emil lagi berobat di BioBalance. Bapak juga lagi ini kan. Waktu itu lagi terapi juga. Terus dia nanya, "Ngapain lu? Kagak sembuh-sembuh sih derajat?" Iya Pak, ini udah mendingan gitu. Habis itu, udah makan belum lu? Belum Pak. Terus, mau makan nggak? Ya kalau diajak mau Pak. Ya udah, ada berapa orang di Santuri? Kasih tahu, suruh ke Sensi kita makan, dia bilang gitu. Ya udah, habis itu kasih tahu anak-anak yang di Santuri makan habis itu. Oh gitu, iya. Pak berarti dikatakan juga Pak Hasan itu dekat dengan atlet-atletnya berarti ya? Kalau sama atlet udah kayak bapak sendiri sih. Bapak yang anaknya banyak banget. Iya. Sampai ya beberapa saat yang lalu, yang kemarin episode lalu saya dengar adalah Pak Hasan itu sering membelanjakan ya atlet-atletnya. Iya, dulu tiap bulan malah. Tiap bulan? Iya, kalau T-Mart kayak kita kayak belanja perlengkapan mandi, terus kayak beli makan, misalnya kayak beli granola, terus anak-anak beli cemilan gitu. Gitu, lumayan Bapak ngeluarin uang buat kita belanja tiap bulan tuh lumayan. Dan sangat-sangat care dan juga ini ya? Iya, kayak emang totalitas Bapak nggak tanpa pamrih, dia ngasih semuanya gitu. Oke, nah kalau nasihat yang sampai detik ini nih Mbak Emil masih ingat dari Bapak, kira-kira nasihat ya yang sekiranya membangun atau memotivasi ada nggak? Iya, kalau dia sih nasihatnya bilang ya kalau kerja harus benar, nggak boleh dengki gitu. Kalau misalnya dengki itu nggak bisa jadi orang sukses, dia bilang gitu. Terus dia bilang lu tuh harus berbakti sama orang tua, terutama ibu. Ibu itu kan pas ngelahirin kita kaki kanannya di sini, kaki kirinya di kuburan gitu, misalnya kayak bertaruh nyawa gitu kan. Jadi lu harus berbakti sama ibu, dia bilang gitu. Pasti kalau misalnya lu bantu ibu, pasti lu sukses, dia bilang gitu. Kan aku kan sampai kayak sekarang karena mungkin bantu ibu aku kan, bantu orang tua gitu. Jadi pas aku waktu itu beliin mama rumah terus bikin usaha, Bapak tuh sampai berkaca-kaca tuh bahas tentang ibu gitu. Oh iya. Ya sedih sih kalau udah menyangkut orang tua tuh, semua orang pasti sedih kali ya. Iya. Oke. Sekarang kebiasaan Bapak yang mungkin Mbak Emil tahu nih kira-kira kalau di lapangan seperti apa, di luar lapangan seperti apa, ada nggak tuh yang membekas banget sampai sekarang? Paling seneng sih kalau lagi ngecengin orang, lucu. Waduh. Ngecengin orang, tapi nggak orang, maksudnya kalau ngecengin dia cuma bercanda, kayak nggak bisa diambil hati lah, maksudnya kayak emang gitu karakternya, ngecengin. Terus kayak datang ke lapangan, sering dulu dia datang ke lapangan. Terus dia tuh nggak susah ngenalin hati cowok. Tapi kalau cewek apalagi cantik, inget dia. Waduh, saya juga itu, kalau itu sih saya sih juga sih. Oh gitu. Iya. Kalau nggak cantik gue kagak inget, kalau cowok kagak inget gue. Oh gitu. Iya. Bercandaannya itu yang Emil kangen sih. Lucu dia. Suasana kehangatan di dekat Bapak kali ya. Oke. Nah kalau Pak Hasan ini sering mantau ke lapangan nggak sih? Sering. Sebelum dia sakit kemarin sering banget. Gitu. Nanya, ini atlet apa nih gitu. Lu atlet apa lu? Gitu dia. Oh gitu. Terus abis itu sehat-sehat ya, jangan sampai sakit gitu dia. Oke. Memang ya karena gaya hidupnya Pak Abu juga sehat gitu kan. Iya. Jadi kita harus mengikuti juga ya. Pokoknya kalau tanding kemana-mana yang penting sehat kita. Kalau kalah dia nggak bakal marah.
yang penting kita sehat nggak cedera, itu aja. Oh iya, pulang apa berangkat sehat, pulang juga sehat gitu ya? Iya, Oke, nggak pernah oke. minta macam-macam dia. Tapi kalau di total sudah berapa tahun atau berapa belas tahun nih Mbak Emil sudah kenal sama 10 Pak Bob? tahun 10 tahun? dari Oke. SMP. Dari SMP sampai 2020 berarti kemarin ya? Iya, dan Oh, itu emang dari SMP itu yang biayain bapak, kayak uang saku, sekolah, makan, semua bapak. Belanja hmm. bulanan gitu bapak semua. Oh gitu Kalau ya. nggak salah tuh aku denger-denger sebulan itu satu atlet 12 juta. Oh, oke, 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 Bapak oke. ngeluarin uang. Atletnya aja berapa orang? Ada 80 kali ada. Hampir 100. Iya, iya. Dan itu merupakan apa? Dedikasi juga ya, dedikasi Iya, Pak Hasan ya kepada dunia atletik ya. iya, Oke, oke. Nah, kalau yang apa? Kira-kira dari semua lomba nih, ya saya pengen tanya juga ke Mbak Emil. Dari semua lomba yang Mbak Emil sudah ikutin, yang paling berkesan, yang paling memorable lah. iya. Asian Games di Jakarta 2018 Oh iya, dapat iya, iya, perak. iya. Hmm. Terus ada yang bilang waktu itu bapak pas Emil juara berkaca-kaca dia. Tapi kayaknya saya punya feeling beliau nggak memperlihatkan itu ya nggak Iya. sih? Terus waktu itu pas mau ngasih medali bapak waktu itu terlalu malam ya, jadi Hmm, nggak ini dia nggak ngasih iya. medali. Sama di SEA Games 2019 sih. Oke, iya, Heeh. iya. Itu yang menjadi apa ya, best momennya Mbak Emila Iya, ya? kalau 2019 itu sebenarnya kan lebih ini ya, tingkatannya tuh lebih rendah daripada Asian Games. Hmm. Cuman waktu itu aku sebelum SEA Games aku cedera setahun. Oh yang Cedera tadi iya. tumit. Iya. Terus bapak eh apa namanya? Ngobatin aku di sini, di sini, di sini. Akhirnya pas mau dekat-dekat SEA Games baru dapat tempat yang bisa nyembuhin kaki aku waktu itu. Hmm, Cuman ya mungkin emang rezeki aku dapat emas kan, walaupun cedera iya. lama, latihannya kehambat, ya alhamdulillah bisa dapat emas gitu. Oh, oke. Jadi ada makna dan juga pelajarannya ya. Iya, Oke, oke, oke. Nah, yang sekiranya nih buat yang pengen ikutan mungkin atau pengen bisa berpartisipasi, pengen bisa atletiknya baik lah. Mungkin ada tips and trick itu nggak sih Mbak Emil buat iya. teman-teman semua? Eh kalau misalnya baru mulai ikut atletik, yang Hmm. paling harus diperhatiin itu adalah gerak dasarnya dulu. Oh, ya Gerak basic dulu dasar, ya. basic dulu. Mau lari kenceng itu bisa, bisa. Ya tinggal tingkatin kayak eh strength-nya, Hmm. terus kecepatannya bisa. Tapi kalau benerin teknik susah. Kalau dari kecil tekniknya nggak bagus, kita sampai gede ya gitu-gitu aja. Iya. Kan kalau misalnya dari masih kecil kan otaknya masih fresh kan. Tapi Iya. kalau misalnya udah 20 tahun ke atas bukannya nggak bisa dirubah tapi agak sulit gitu. Oke. Mungkin kan kalau udah gede udah banyak pikiran kan Udah jadi udah banyak pikiran masalah ya, tunggakan cicilan. Nah, itu dia. iya Iya, iya, kan iya. kalau masih kecil kan nggak mikir apa-apa jadi fresh. Oh Jadi gerak ya. dasar dulu dibenerin. Oh, berarti dari awal, dari Iya, bibit kalau di awal dulu ya. atletik itu namanya koordinasi. Oh, oke. Koordinasi. Nah, kalau Mbak Emil sendiri tadi kan Sabta Lomba berarti mengikuti apa aja nih? Selain Jadi gawang. dalam 2 hari itu tanding 7 nomor. Waduh. Oke, Jadi apa gitu? diakumulasiin gitu Hmm, poinnya. Jadi pertama itu lari gawang iya. 100, terus Itu yang memang yang utama dari Mbak Emil kan? finish, terus cuk pindah ke lompat tinggi, Iya. ganti sepatu, terus lompat tinggi paginya. Iya. Kalau tandingnya pagi sore. Terus sorenya tolak peluru sama 200 meter. Terus Oh. besoknya lompat jauh, lempar lembing sama 800 meter gitu. Oh, iya. Oh, 7 padat hari. banget berarti ya? Iya, lumayan bisa kalau tanding bisa turun 2 kilo. Oh, iya, 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 iya. Tanding saking capeknya. Iya. Kalau dasar lomba buat cowok 10 nomor. Oh, 10 Itu nomor. bisa turun 5 sampai 7 kilo berat badan kalau tanding. Gitu. Dan itu apa alasan juga karena mungkin medalinya juga banyak kali ya? Waktu itu karena aku pelatih aku bilang Emil kan marginnya jauh nih sama Hmm. Kak Dede. Hmm. Ngapain rebutan emas perak buat DKI, mendingan Emil turun nomor lain. Akhirnya lu kan ini Mil bisa lompat tinggi, bisa lompat jauh, motorik aku bagus kan, Iya. karena mungkin emang dari kecil aku seneng gerak, seneng nyoba ini nyoba Iya. itu. Nah aku bisa semua nih, ya udah aku coba tanding, latihan sebulan setengah, terus aku nekat turun Sabta juara nasional. Juara nasional. Habis itu semenjak latihan Sabta mungkin jadi kuat ya, apa namanya, biasanya kan kalau gawang kan cuma numpunya kaki kanan. Iya. Terus gerakannya itu doang. Iya. Tapi kan kalau Sabta kan kanan kiri kerja, terus tangan juga kerja, kan ada lempar lembing, tolak peluru, jadi lebih kuat dia. Jadi secara nggak langsung badannya kuat, gawangnya jadi bagus
Oh gitu, ya. Cuman gara-gara aku 2017 gawangnya gagal pas di SEA Games karena turun 2 nomor, akhirnya 2018 aku mutusin sama pelatih aku pindah, fokus gawang. Gawang, hanya gawang saja. Iya, lihat ini juga sih. Situasi juga kali ya. Apa? Peluang. Oke. Kalau di satu lomba jauh peluang buat juaranya. Tapi pas kalau di gawang ya bisa lah buat ngejar-ngejar medali bisa gitu. Oke. Gak nyangka juga sih aku kemarin dapat perak, soalnya dari urutan season base itu aku kelima. Iya. Kelima. Nah, habis itu kalau multi event kan auranya beda ya kalau multi event. Nah, habis itu aku dapat perak, dan emang waktu aku itu 13.3 itu emang kalau di Incheon 2014 juga aku perak gitu. Oh, oke. Enaknya gitu atletik olahraga terukur, jadi bisa diukur. Jadi itu alasan lawannya. Iya, alasan Mbak Emil untuk untuk tekun di dunia atletik berarti ya. Oke. Nah, kalau menurut Mbak Emil nih, legacy atau juga warisan yang sudah diberikan oleh Pak Bob ya untuk PB Pasi lah, untuk rekan-rekan atlet di atletik, itu apa aja nih legacy atau warisannya? Kayak ini kemarin rumah, jadi dia kayak nyediain rumah buat atlet. Yang ada kolam renangnya, jadi kalau misalnya atletnya selesai latihan bisa recovery gitu. Terus kayak alat-alat peralatan kita buat latihan. Terus bonus buat atlet, sekarang udah dicairin kan, atlet udah mungkin banyak yang udah punya usaha. Gitu. Iya. Dan Pak Bob selalu menekankan bahwa uang itu jangan sampai dipakai foya-foya gitu kan, uang bonus gitu kan, dan dipakainya untuk berwirausaha. Iya. Oke. Biar kayak dia jadi pengusaha. Mengikuti jejak Bapak berarti ya. Oke. Nah, yang kira-kira apa nih mungkin yang harapan dari Bapak yang belum tersampaikan apa sih kira-kira? Bapak nggak pernah sih kayak nargetin gitu ya? Iya, nggak pernah kayak ngasih tahu dia tuh pengen ini nggak ada, cuman kayak paling ngasih tahu kayak gue nggak mau lu jadi orang susah, itu gitu doang. Oh gitu ya. Dan di pertandingan lu jangan sampai jangan cedera. Ngotot. Iya, jangan sampai cedera, yang penting sehat, jangan ngotot, dia bilang gitu. Jadi dia kayak buat tenangin kita, jadi setiap tanding tuh ditelepon tuh atlet-atletnya tuh pas satu-satu tuh ya pas mau Asian Games. Iya. Ditelepon, jangan ngotot, udah kalau kalah gua nggak bakal marah gitu. Pas SEA Games juga dia nelfon gitu. Oke. Tapi dalam hati Mbak Emi atau dalam hati rekan-rekan yang lain harus all out nggak sih? Kalau aku sih karena ini ya, Bapak udah bantu aku kan buat recovery cedera, terus Bapak kan juga nggak ngeluarin duit sedikit kan. Iya. Terus juga ya kalau aku sih kalau tanding gitu ya aku pengen, yang paling aku pikirin orang tua terus Bapak, pengen nyenengin Bapak, udah gitu aja. Gak mau ngecewain dia, kan dia udah all out nih sama aku, masa aku nggak bisa all out tanding gitu. Oke. Berarti Mbak Emil ini sudah terhitung senior berarti kan ya kalau di Pasi. Nah, mungkin pesan-pesannya nih mungkin buat dorongan motivasi yang junior belum sempat ketemu Bapak gitu kan, belum sempat merasakan effortnya, semangatnya Bapak, mungkin bisa disampaikan nggak nih kira-kira buat para juniornya? Kalau sekarang sih aku sih mungkin lebih semangat lagi latihannya, karena sekarang memasuk pelatnas agak sulit. Jadi harus benar-benar punya prestasi gitu. Jadi jangan latihan tuh juga harus nge-push diri sendiri, nggak boleh cuma sekedar latihan aja, latihan pulang. Jadi harus benar-benar krisis sama latihan, kayak ini latihan ini buat apa ya, terus saya kurangnya di mana ya gitu. Jadi kalau aku sih dulu kenapa bisa kayak sekarang, aku krisis kayak abis latihan nih gawang, aku lihat lagi malam misalnya lihat teknik, aku bandingin. Replaynya dilihat jadi kali aku ya. kayak nggak cepat puas sama hasil latihan. Jadi misalnya waktunya segini nih hari ini, minggu depan pokoknya segini, nggak mau nih jelek kayak gini gitu. Oke. Tapi kebanyakan tuh sekarang anak-anak zaman sekarang ya latihan cuma latihan terus pulang gitu, nggak ada fightnya. Jadi kalau emang benar-benar seneng di atletik ya jiwanya semuanya harus di atletik, nggak boleh setengah-setengah gitu ya. Ada yang bingung nih mau kuliah apa mau latihan gitu. Ada juga yang bingung mau kerja apa mau latihan gitu. Intinya melakukan sesuatunya jangan sampai setengah-setengah. Iya. Setengah-setengah. Oke. Nah, target terdekat mungkin Mbak Emilia ini apa nih target terdekatnya?
pengen ini sih, ya itu sih impian semua atlet. Iya. Pengen ikut Olimpik. Amin. Jepang berarti ya. Kan SEA Games udah pernah ngerasain, Asian Games udah gitu kan, tinggal Olimpik. Ya tergantung yang di atas juga sih, kalau misalnya rezeki ikut Olimpik ya alhamdulillah gitu. Tapi kalau misalnya nggak ikut, ya mungkin Emil disuruh fokus buat turun di SEA Games sama, kan ada PON juga kan. Dan rencananya SEA Games itu mau turun 2 nomor kalau sehat terus, karena kan dari hasil terakhir Sabta Lomba itu yang juaranya itu cuma 5.100, sedangkan PON Emil 5.300, jadi ada peluang. Tapi lihat apa kondisi, misalnya jadwalnya itu mepet apa enggak gitu. Iya. Dan sejauh ini mungkin penantang terberat nih dari mana nih kira-kira nih? Sedikit aja nih, mungkin saya pengen tahu juga dan pemirsa Gatra Bicara. Kalau aku sih sekarang fokus ke Asia. Kalau di Asia Tenggara ya ada Vietnam. Terus juga ada Singapura tuh nggak kelihatan latihannya di Amerika. Terus kalau misalnya di Asia ada Jepang, Cina, Taiwan. Itu banyak yang harus diwaspadai lah ya. Kalau dari nggak Eropa nggak ikutan ya? Nggak. Itu yang harus diwaspadai oleh Mbak Emil dan rekan-rekan ya. Sekarang juga Asia belum ada yang lolos Olimpik. Ada lawan aku dari Jepang udah latihan di Amerika 6 tahun 7 tahun belum lolos juga. Ya kalau aku sih yakin sih, kalau misalnya aku sering kompetisi di luar yang tingkatnya tinggi, misalnya kayak Asia, Eropa gitu, kan kebentuk tuh mental bertandingnya, pengalamannya. Terus juga kan semakin baik bertanding kan malah bagus, bukannya kan ada yang bilang takut cedera. Kalau menurut aku sih bagus, karena biar program latihannya itu ada evaluasinya, ini program latihannya cocok apa enggak gitu. Ya jadi harus banyak jam terbangnya juga kan ya. Iya. Nah terakhir, untuk dari sekian banyak pengalaman terus juga kedekatan dengan almarhum Pak Bob Hasan, satu kata deh yang menggambarkan Pak Bob Hasan itu sebagai apa nih? Satu kata aja. Sebagai Bapak Atletik Indonesia. 3 kata ya, Bapak Atletik ya? Indonesia. Sama dengan Zohri kemarin itu, Zohri juga bilang itu Bapak Atletik Indonesia. Memang sosok Pak Hasan mungkin tidak akan bisa tergantikan kali ya. Sekali lagi terima kasih Mbak Emilia Nova sudah berbagi pengalaman, berbagi cerita juga bersama saya dan juga pemirsa Gatra Bicara. Demikianlah obrolan saya bersama dengan Emilia Nova mengenai sosok Pak Bob Hasan yang memang dedikasinya sangat tinggi, berusaha dan juga ulet untuk mencari bibit-bibit muda di seluruh Indonesia. Terima kasih juga yang sudah menyaksikan, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kita bertemu lagi di podcast berikutnya. Saya Feby Andrian, Emilia Nova pamit undur diri dan sampai jumpa.